cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, apa kabar nih? Senang ya kita bisa berjumpa lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Wah, semangatnya luar biasa. Kali ini kita mau mengenalkan 4 kata ajaib. Wah, keren banget ya. Ada kata-kata ajaib ya yang bisa kita gunakan sehari-hari supaya kita bisa selalu bersama-sama dengan teman-teman dengan penuh kegembiraan. Nah, sahabat Sansan, apa saja ya 4 kata ajaib yang akan kita kenali bersama? Yuk kita mulai ya. Yang pertama adalah kata permisi. Yang kedua adalah kata tolong. Yang ketiga adalah kata maaf. Dan yang keempat adalah kata terima kasih. Wah, bagaimana sahabat Sansan? Sudah pernah mendengar keempat kata ajaib ini? Oh, sudah rupanya. Nah, dari mana kita biasa mendengar keempat kata ajaib ini? Wah, benar, ada yang menjawab. Dari mama, dari papa, dari teman, kakak, adik, kakek, nenek, bapak, dan ibu guru. Wah, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita dengarkan menggunakan 4 kata ajaib ini. Coba sekali lagi, apa ya 4 kata ajaib yang akan kita kenali bersama tadi? Apa coba? Yang pertama adalah permisi. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, maaf. Dan yang keempat, terima kasih. Wah, sudah ingat semua. Keren. Yuk, sekarang kita kenali lebih dalam lagi apakah kata-kata ini bisa kita gunakan sehari-hari dan kapan ya kita menggunakannya. Kita mulai dengan kata yang pertama, yaitu kata permisi. Kapan ya kita menggunakannya? Nah, sahabat Sansan, kata permisi kita gunakan jika kita ingin meminta izin untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja dapat mengganggu orang lain. Tetapi bukan hal buruk ya, ini adalah sesuatu yang baik. Contohnya apa sih? Yuk kita lihat bersama. Ya, saat kita akan melewati seseorang di depannya, kita mengucapkan kata permisi, numpang lewat ya. Atau kita bisa mengucapkan permisi, saya mau lewat. Wah, keren kan sahabat Sansan? Dengan kata permisi, orang yang kita lewati tidak akan marah ataupun kaget melihat kita yang tiba-tiba lewat. Karena kita sudah meminta izin terlebih dahulu dengan mengucapkan kata permisi. Senang kan kalau kita selalu bisa bersikap baik terhadap orang lain. Contoh berikutnya, saat kita akan
memasuki suatu tempat dan tempat itu harus kita mintakan izin terlebih dahulu. Misalnya, kita mau masuk ke rumah teman kita. Kita akan bilang, "Permisi, saya mau bermain dengan teman saya. Boleh saya masuk?" Nah, kita ulangi lagi ya. "Permisi, saya mau bermain dengan teman saya. Bolehkah saya masuk?" Nah, sahabat Sansan, dengan kita meminta izin terlebih dahulu, maka tuan rumah atau pemilik rumah tidak akan terkejut jika kita tiba-tiba langsung membuka pintu dan masuk begitu saja. Melainkan pemilik rumah akan dengan ramah membukakan pintu dan mempersilahkan kita masuk. Karena kita adalah anak yang sopan. Wah, sangat berguna ya kata-kata yang pertama ini. Berikutnya masih bisa juga kita gunakan pada saat kita akan meninggalkan rumah. Misalnya, setelah selesai bermain tadi, kita mau pulang. Kita akan berpamitan kepada pemilik rumah atau tuan rumah. "Permisi Om dan Tante, saya mau pulang." Nah, seperti itu. Bisa kan sahabat Sansan? Kita akan lakukan ini setiap kita mengunjungi rumah teman kita. Oke deh, itulah kata yang pertama, kata ajaib kita, yaitu permisi. Wow! Sekarang sahabat Sansan sudah bisa menggunakan sesuai dengan kegunaannya ya. Bagaimana dengan kata ajaib yang kedua? Yaitu tolong. Benar sekali. Tolong kita gunakan pada saat kita ingin menunjukkan sikap yang ramah dan menghargai orang lain pada saat kita akan meminta bantuan kepada mereka, ataupun pada saat kita membutuhkan sesuatu dari orang lain. Seperti apa ya contohnya? Misalkan kita ingin meminta bantuan untuk mengambil pensil yang jauh dari tempat kita duduk. Kita akan berkata, "Kak, tolong ambilkan pensil di meja itu ya." Seperti itu sahabat Sansan. Jadi kakak akan dengan baik hati menolong kita mengambilkan pensil itu. Keren ya? Kita bisa baik dengan kakak kita, begitupun sebaliknya. Contohnya apalagi ya? Contoh berikutnya, jika kita sedang berada di suatu ruangan, yaitu perpustakaan. Nah, sahabat Sansan, perpustakaan itu tempat kita membaca buku-buku yang tersedia di sana. Jadi, semua orang yang ada di sana tidak boleh ribut. Jika ada seseorang di dekat kita yang ribut pada saat kita membaca di sana, kita bisa meminta tolong kepadanya seperti berikut ini. "Teman, tolong jangan ribut di dalam perpustakaan ya." Nah, seperti itu sahabat Sansan. Dengan berkata seperti itu, teman kita yang ribut tadi tidak akan marah dan dia akan menyadari bahwa perbuatannya kurang baik dan akan segera menghentikannya.
Bagaimana sahabat Sansan? Keren kan? Dengan menggunakan kata tolong, kita menjadi lebih baik dan lebih sopan terhadap orang lain. Kita juga bisa menggunakan kata tolong saat kita ingin meminta bapak guru kita atau ibu guru kita mengulangi penjelasannya tentang pelajaran yang tidak kita mengerti. Setelah menjelaskan, kita ingin Pak Guru mengulanginya. Maka kita akan berkata, "Maaf Pak Guru, bisa tolong diulangi lagi karena saya belum mengerti." Nah, kata-kata kita itu akan membuat Bapak guru atau ibu guru kita menganggap kita sebagai anak yang sopan. Dan bapak atau ibu guru kita akan mencoba membantu kita dengan mengulangi lagi pelajaran yang kita minta untuk diulang tadi. Tuh kan, keren ya sahabat Sansan. Kita bisa bersikap sopan kepada siapa saja. Kata-kata berikutnya adalah maaf. Kapan ya kita menggunakan kata maaf? Kata maaf digunakan untuk mengungkapkan rasa penyesalan kita karena kita sudah melakukan suatu kesalahan. Ataupun bisa juga kita gunakan jika kita ingin menolak dengan cara yang sopan terhadap sesuatu yang ingin diberikan kepada kita. Kok bingung ya? Coba kita beri contoh supaya lebih jelas lagi. Oke deh. Saat kita tidak sengaja menjatuhkan makanan kita yang diberikan oleh ibu, kita bisa berkata kepada ibu, "Maaf Bu, saya menjatuhkan makanan ini. Saya tidak sengaja." Nah, sahabat Sansan, dengan berkata maaf, ibu kita bisa jadi tidak akan marah ya kepada kita karena kita sudah menyesali kesalahan kita. Tuh, hebat ya. Hanya dengan kata ajaib, kita bisa bersikap baik kepada ibu. Kemudian, bagaimana dengan menolak? Pada saat kita akan diberi permen dari teman kita, padahal kita belum boleh makan permen karena gigi kita sedang sakit. Maka, kita bisa menolak pemberian itu dengan sopan, dengan berkata, "Maaf ya teman, aku tidak boleh makan permen. Jadi aku tidak akan memakan permen pemberianmu." Nah, seperti itu sahabat Sansan. Jadi teman kita tidak akan kecewa karena kita tidak mau menerima pemberiannya. Bagaimana? Dari 3 kata ajaib itu, semuanya sangat berguna agar kita tetap bisa bersikap baik kepada orang lain. Benar kan? Dan bagaimana dengan kata yang terakhir? Kata ajaib yang keempat, yaitu kata terima kasih. Wah, kata ini tentunya sudah sering ya kita gunakan. Untuk apa, hayo? Wah, sudah ada yang tahu ya? Benar, kata terima kasih kita gunakan untuk mengungkapkan rasa senang kita dan rasa menghargai kita kepada orang lain yang memberikan sesuatu kepada kita. Kita juga bisa menggunakan
kata terima kasih ini untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas hal baik yang terjadi kepada kita. Yuk, kita lihat contohnya. Pada saat kita berulang tahun, teman-teman kita akan datang di pesta ulang tahun kita dan membawa hadiah untuk kita. Kita akan mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Tuh kan sahabat Sansan, dengan mengucapkan kata terima kasih atas pemberian hadiah dari teman-teman, maka teman-teman akan senang dan bahagia. Lalu contoh yang berikut adalah saat kita berhasil menjadi pemenang dalam lomba atau pertandingan. Misalnya pertandingan menyanyi, perlombaan menyanyi. Nah, kita menjadi juaranya. Kita akan sangat senang. Maka kita bisa berkata, "Oh, terima kasih. Akhirnya aku bisa mengasah bakatku dengan baik, sehingga aku menjadi juara dalam lomba ini." Wah, dengan demikian kita akan menunjukkan kepada teman-teman kita bahwa kita sangat menghargai hal baik yang kita dapatkan. Bagaimana sahabat Sansan? Senang kan kalau kita bisa selalu bersikap baik kepada orang lain dengan cara menggunakan 4 kata ajaib yang sudah kita kenali bersama. Hayo, masih ingat tadi 4 kata ajaib yang sudah kita pelajari bersama? Pertama adalah permisi, kedua tolong, ketiga maaf, dan yang keempat adalah terima kasih. Sahabat Sansan, dengan demikian Kak Sansan pun ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Sansan semua yang selalu setia menonton video-video dari Dunia Pintar Sansan. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya.